Asal mula suku Simalungun. Kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Suku Simalungun atau lazim disebut Batak Simalungun adalah salah satu suku yang berada di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Sepanjang sejarahnya, suku ini memiliki beberapa kerajaan. Sedangkan marga asli penduduk Simalungun adalah Damanik dan 3 marga pendatang yaitu Saragih, Sinaga, dan Purba. Suku Simalungun menggunakan bahasa Simalungun yang disebut Hata Simalungun sebagai bahasa ibu mereka. Selain itu, suku Simalungun juga memiliki aksara yang disebut aksara Surat Sisapuluh Siah yang terdiri dari 19 huruf. Konon, asal-usul suku Simalungun memiliki kisah tersendiri yang masyhur di masyarakat setempat. Dahulu kala, di wilayah Kampung Nagur, Sumatera Utara, terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Tanah Jawo. Raja yang adil dan bijaksana memimpin kerajaan bermarga Sinaga. Raja ini didampingi sejumlah hulu balang yang tangguh dan setia sehingga kerajaannya aman dan tentram. Di luar Kampung Nagur, terdapat 2 kerajaan suku Batak yang beda marga, yaitu Kerajaan Silau dari marga Purba dan Kerajaan Raya dari marga Saragih. Meski beda marga, kedua kerajaan ini menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Nagur. Rakyat di 3 kerajaan itu hidup rukun dan makmur karena dipimpin oleh raja-raja yang adil dan bijaksana. Pada waktu tertentu, ketiga raja sering mengadakan pertemuan secara bergantian. Mereka bersepakat untuk saling mendukung. Terlebih beberapa kali serangan dari kerajaan lain datang silih berganti. Bagaimanapun kita harus bersatu. Kita harus saling mendukung. Ya, benar saudaraku, agar kita tidak mudah terpecah belah. Suatu ketika, pasukan tentara dari tanah Jawa datang menyerang. Akan tetapi, berkat semangat saling membantu, ketiga kerajaan tersebut berhasil mempertahankan kekuasaannya. Tidak itu saja, serangan juga datang dari kerajaan di Pulau Sumatera yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Lagi-lagi, dengan semangat persatuan, ketiga kerajaan ini pun berhasil melawan serangan dari lawan. Rupanya, kemakmuran ketiga kerajaan kecil itu menarik perhatian kerajaan-kerajaan lain untuk menguasainya. Hingga di suatu saat, tentara yang tidak diketahui dari mana asalnya datang menyerang ketiga kerajaan tersebut secara bergantian. Mula-mula, para tentara dadakan ini menyerang kerajaan Tanah Jawo. Kami datang untuk menguasai daerah ini. Menyerahlah, atau kami akan hancurkan kerajaan ini. Kami tidak takut. Kami akan tetap melawan. Maka terjadilah pertempuran hebat. Namun mendapat serangan bertubi-tubi dan mendadak, kerajaan Tanah Jawo akhirnya kalah dan menyerah. Para tentara meneruskan serangannya menuju kerajaan Silo dan kerajaan Raya. Kedua kerajaan ini pun dengan mudah ditaklukkan. Ketiga kerajaan tersebut akhirnya takluk juga. Serangan mendadak itu membuat ketiga raja terpaksa menyelamatkan diri masing-masing. Hal yang sama terjadi pula pada rakyat yang lari tunggang langgang menghindari serangan musuh. Mereka meninggalkan wilayah itu secara berkelompok dengan membawa sedikit bekal yang tersisa. Selama masa pelarian, mereka juga harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran musuh. Kehidupan para pengungsi tersebut sangat menderita. Mereka dilanda kelaparan dan terserang berbagai macam penyakit. Untuk bertahan hidup, mereka mencari tempat tinggal baru yang dirasa aman. Setelah lama mengungsi dari satu tempat ke tempat lain, sekelompok pengungsi dari Kampung Nagur menemukan tanah Sahili Misir yang dirasa aman. Tempat yang kini dikenal sebagai Pulau Samosir, yaitu sebuah pulau yang terletak di tengah-tengah Danau Toba. Disitulah mereka menetap dan hidup bersama. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka mencari ikan dan membuka ladang untuk bercocok tanam. Setelah sekian lama menetap di pulau itu, hidup mereka pun mulai tertata. Bahkan mereka telah memiliki anak cucu. Meski demikian, mereka sering merasa rindu dengan kampung halaman di Kampung Nagur. Mereka akhirnya mengadakan musyawarah. Bapak-bapak dan ibu-ibu,
Siapa di antara kalian yang ingin kembali ke Kampung Nagur? Mendengar pertanyaan itu, sebagian dari peserta enggan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Maaf bapak-bapak, kenapa kalian tidak mau ikut bersama kami? Apakah kalian tidak rindu kampung halaman? Maaf Tuan Sesepuh, sebenarnya kami pun sangat rindu pada kampung halaman. Tapi kami sudah merasa betah dan nyaman tinggal di pulau ini. Tempat ini sudah seperti kampung halaman sendiri. Lagi pula, siapa yang akan menjaga hewan ternak dan ladang-ladang jika semuanya ikut kembali ke kampung halaman? Iya, benar Tuan Sesepuh. Anak dan cucu kami pun merasa senang tinggal di pulau ini. Baiklah kalau begitu. Bagi yang ingin tetap tinggal di sini, aku harap kalian tetap merawat baik-baik tempat ini. Bagi yang ingin pulang ke kampung halaman, harap segera mempersiapkan segala sesuatunya. Para warga yang berkeinginan kembali ke kampung halaman segera mengadakan persiapan seperlunya. Mereka berangkat menuju kampung Nagur dengan dipimpin sesepuh kampung. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, mereka akhirnya tiba di kampung Nagur. Saat tiba di kampung halaman, beberapa warga terlihat menangis. Mereka teringat pada peristiwa yang menimpa kampung mereka dahulu. Rumah-rumah mereka telah tiada. Hanya tumbuhan semak belukar dan pepohonan yang terlihat tumbuh dengan subur. Sima Nalungun. Sejak itulah, kampung Nagur berubah nama menjadi Sima Nalungun, yang berarti daerah sunyi dan sepi. Lama-kelamaan, orang-orang menyebutnya Simalungun. Hingga saat ini, kata Simalungun tetap dipakai untuk menyebut nama Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara. Kini, kabupaten dengan semboyan Habonarondobona yang berarti kebenaran adalah pokok ini menjadi kabupaten yang luas dengan 32 kecamatan dan 413 desa dan kelurahan.